Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Setelah kejadian kemarin seperti di Bekasi, pelantikan PWI di Bekasi diganggu. Sepertinya mereka juga berusaha menyerang dengan melempar batu. Kelakuan mereka itu ya begitu. Begitu, ada beberapa hal sesungguhnya orang-orang semacam mereka itu. Pola kebencian mereka itu ya ala-ala preman. Itu sudah dari dulu. Mereka selalu gunakan pola-pola para penjajah era dulu. Meralat orang-orang pribumi. Demi apa? Kebutuhan dapur. Banyaklah. Jika uang bisa digunakan, kenapa tidak digunakan? Orang-orang pribumi yang disuruh mereka itu sesungguhnya apa? Orang-orang yang bermental penjahat, tahu nggak? Dari dulu seperti itu. Makanya penjajahan di Indonesia itu lama. Dan mereka itu juga tega mengorbankan orang-orang pribumi sesungguhnya. Untuk apa berkorban sendiri jika uang bisa digunakan? Dari berbagai macam hal dulu persidangan soal kasus seperti di Monas, saya meyakini mereka itu punya koneksi. Sebelum aksi dari dulu ya, mereka tuh selalu berkoordinasi dengan orang-orang oknum-oknum tanda kutip tertentu. Jika koordinasi itu berhasil, makanya mereka aksi, makanya mereka sok berani. Tanpa koordinasi mereka nggak berani kok. Mereka tuh orang-orang lapar saja sesungguhnya, yang menggunakan 1001 cara agar terpenuhi kebutuhannya. Mental-mental orang-orang suran seperti itu orang yang dibawa kekuasaan uang sesungguhnya. Dari soal cerita dapur ngebul, sampai kontrakan, sampai biaya lainnya, apalagi mall berderet, itu perlu dana yang lebih. Di ibu kota itu, kehidupan itu keras, makanya banyak orang itu yang menabrak pakem-pakem tertentu, bahkan bisa dibilang misalkan awalnya seperti ulama tapi suka aksi di jalanan. Apakah itu tidak ada upah? Ada. Di Jakarta kencing saja itu membayar, apalagi aksi di jalanan yang penuh resiko. Yang mereka jalani paling berapa lama toh? Setengah jam, 1 jam. Dan di antara orang-orang yang bergerak semacam itu, yang paling tolol itu karena doktrin. Nah ini makanan empuk kaum Levi. Yang mereka bisa disuruh, mereka bisa diperalat. Sesungguhnya banyak saja ada pelantikan PWI. Sesungguhnya merugikan apa mereka? Mereka rugi apa? Akhirnya nyuruh orang-orang semacam itu yang bisa dibayar. Ini pola-pola seperti zaman dulu, zaman VOC Belanda. Zaman penjajahan semacam itu. Saya pernah baca bukunya tokoh Belanda saat zaman VOC Belanda. Ini nggak jauh beda. Mereka itu orang-orang yang mudah disuruh, dan mereka itu orang-orang yang tidak punya rasa tanggung jawab terhadap bangsanya sendiri, tidak punya. Tanggung jawab mereka itu urusan perut. Makanya jika ada orang aksi semacam itu, kita ngeliatnya kasihan. Dan kalau chaos, mereka itu kadang ya dikorbankan, dan tokohnya pasti akan tidak tercatat. Tokoh di balik itu lucu saja gitu loh. Ada si Bejo, ngaku anaknya Pak Joko. Orang kurang percaya lalu tanya, Bejo, coba buktikan apakah benar kamu anaknya Pak Joko. Karena nggak bisa membuktikan, akhirnya berkata apa? Kalian ini pemecah belah umat, kalian pemecah belah si A dan si B, kiai dan ulama. Lalu apa hubungannya sebenarnya? Ditanya itu kan kebenaran pengakuan mereka itu. Kalau Bejo itu anaknya Joko, harusnya dijawab dengan clear. Kalau tidak terbukti ya berarti bukan. Coba, apa urusannya soal umat dan nasab orang? Nasab orang kan mereka mendengar, mereka melihatkan dari pengakuan dia. Si anaknya Pak Joko nih,
Karena saya nggak bisa jawab, lalu saya nuduh kamu pemecah belah. Apa hubungannya coba? Kan nggak ada urusannya nih, nggak ada hubungannya. Nah, yang konyol kamu pembenci turunannya Rasul. Nah, ini konyol lagi itu. Tinggal buktiin gitu loh. Biar orang itu percaya bagaimana. Jika kamu tuh benar-benar anaknya Joko, kan seperti itu. Ya orang-orang yang mungkin punya titel profesor bahkan juga ada yang geblek gitu loh. Hal sepele seperti itu percaya ucapan mereka. Merekalah pemecah belah umat. Aduh. Aneh kan? Ini saja sudah nabrak logika. Ya sesungguhnya itu tadi. Kecerdasannya tiba-tiba hilang. Jelas sudah bersentuhan dengan doktrin. Dan orang-orang yang bergerak dengan cara bodoh seperti itu orang yang paling bodoh. Ya harusnya tanya dulu, benar nggak kamu anaknya ini, anaknya itu? Harusnya seperti itu. Dan standar ilmiahnya kan harus ada. Masa cuman katanya? Kalau hanya katanya, semua orang juga bisa ngaku kata, ya bahkan kamu juga bisa ngaku. Ya kan? Lalu apa urusannya? Misalkan orang ngaku Joko itu dengan umat, apa urusannya? Dengan agama apa urusannya? Kan tidak ada urusannya sesungguhnya. Ini loh dipakai.